Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arif Hidayat, NPM 5021235, kelas 4 FPGSD. Mata kuliah telah kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka dengan materi standar proses dan standar penilaian. Kurikulum 2013. 1. Standar proses. Standar proses yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan guru. 2. Standar penilaian. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa, maka sistem penilaian juga berubah. Pada awalnya penilaian hanya mengukur kompetensi pengetahuan, maka pada kurikulum 2013 penilaiannya secara otentik, yakni mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Penilaian juga tidak hanya mengukur pencapaian kompetensi dasar, tetapi juga dengan mengukur pencapaian kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan. Kurikulum darurat. 1. Standar proses. Standar proses kurikulum darurat bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak berlangsung meskipun dalam situasi darurat. Kurikulum darurat harus menyediakan dukungan bagi siswa dan guru dalam menghadapi situasi darurat. 1. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang jelas. 2. Mengadaptasi materi pembelajaran yang relevan dengan situasi darurat. 3. Memperhitungkan kebutuhan khusus siswa. 4. Menyediakan dukungan bagi siswa dan guru. 5. Mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan fleksibel. 2. Standar penilaian. Nadiem Makarim menghimbau agar guru perlu melakukan asesmen penilaian diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran. Asesmen non-kognitif ditunjukkan mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial, kesenangan siswa selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditunjukkan menguji kemampuan dan mencapai pembelajaran siswa. Baiklah, yang selanjutnya kurikulum merdeka. 1. Standar proses. Standar proses pada kurikulum merdeka terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. 3. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perencanaan dan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, dan C. Penilaian proses pembelajaran. 2. Standar penilaian. Bentuk penilaian kurikulum merdeka dari hasil pembelajaran peserta didik yaitu berupa penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif memberikan nilai formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.